Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk energi seminggu ke depan ya, karir, cinta, dan keuangan ya. Kartunya udah saya shuffle untuk menghemat waktu. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian mau request tema, bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa nyalakan atau tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih yang udah jadi subscriber dan mensubscribe channel saya serta setia menonton acara saya atau channel saya, konten saya. Semoga Allah membahas kebaikan kalian, walaupun masih banyak sana sini yang harus diperbaiki, nggak apa-apa Kak. Saya terima kasih masukannya. Untuk yang mau berdonasi agar channel ini terus ada, juga bisa hubungi kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Nah, untuk kalian yang ingin diterapi juga ingin private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terus yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden ya. Ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian yang tertarik dalam bacaan ini. Jika tidak, maka kalian nggak boleh baper ya, karena ini general reading gitu. Bisa energi siapa saja yang tertarik dalam bacaan ini. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu. Maaf ya guys, tangan saya ini agak hitam gitu, karena saya emang tipe kulitnya kalau saya tinggal di luar Jakarta nggak pakai nunggu waktu lama, cepet banget hitam dan kering ya. Oke, tapi kalau udah di Jakarta ya seminggu juga udah langsung balik lagi gitu, putih gitu kan. Sekarang saya lagi ada di Bandung posisinya. Waktu itu saya pernah ke Jogja 8 hari dan hitam kulit saya ya. Oke. Untuk kita mulai aja. Untuk karirnya di sini ada Page of Cup dan Page of Sword. Lalu monologinya ada personal issue, reach resolution, self care ada soul healing, dan the soul journey-nya ada regret ya. Next mungkin akan ada yang membantu dalam hal komunikasi tentang suatu tawaran ya, tawaran pekerjaan, tawaran untuk join gitu loh ya. Gue mau join lagi sama dia, tapi gimana ya ngomongnya, mungkin ada pihak ketiga yang membantu nantinya ya. Dan permasalahan kalian di karir akan segera mendapatkan solusinya. Oke. Lalu di masa senggang ya, coba kalian dengerin sound healing gitu. Yang ada yang kan ada kadang ketentuannya, atau musik-musik healing gitu ya, berapa hertz gitu bisa, atau bunyi-bunyian ya yang bisa membuat lebih rileks, agar kamu bisa lebih tenang dan bisa mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan karir kamu. Serta the soul journey-nya ada regret. I know that I cannot change past. Ya udah, kalau yang udah terjadi ya udah, gue memang gak bisa ngerubah yang udah terjadi, tapi ke depan gue bisa jauh lebih baik dan bisa mengambil suatu pelajaran. Oke. Itu untuk karir. Untuk cintanya ada Death dan Six of Wands ya. Di sini kalian bertransformasi ya. Ya mungkin akhirnya kalian bekerja sama dengan pasangan kalian ya. Akhirnya kalian ngomong, gue nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Ini hubungan mau dibawa kemana nggak jelas. Ya udah, kalau emang lo maunya kayak gitu ya udah, gue ikutin, itu juga bisa ya. Dan kalau kalian memang akhirnya bisa bekerja sama ya, memiliki hubungan yang baik ya. Tapi kalau enggak ya hubungan ini akan hancur gitu loh. Sorry to say, tapi saya harus bilang itu. Namun sepertinya sih kalian bisa berhasil dalam hubungan ini, jadi jauh lebih baik ya gitu. Oke. Nah, untuk romance angelnya di sini ada wedding, ada engagement dan forgiving and learning. Ada tahapan ke tingkat yang lebih serius, mungkin dari pendekatan ke pacaran, dari pacaran ke
tunangan, dari tunangan ke pernikahan. Kalau yang sudah menikah ya jadi jauh lebih bahagia, karena tadi ada kartu the death dan six of wands ya, dimana kartu the death itu sebenarnya nggak usah kita takutin gitu, justru itu menjadi suatu kartu yang positif kalau kita memandangnya lebih, oh ya ini udah nggak baik, hubungannya udah toksik, udah nggak baik lah intinya, jadi memang harus diperbaiki ya. Kalian bertransformasi maka bisa jadi lebih baik, tapi kalau kalian nggak mau ya udah gitu loh, akan berat gitu ya, dan bahkan bisa hancur, ada tower moment itu juga bisa ya. Dan akhirnya saling memaafkan dan banyak mengambil pelajaran, atau bahkan jadi banyak belajar atas kejadian yang udah-udah ya. Oke, untuk clear your energy field, saya lagi kurang sehat karena beberapa hari ini saya sedang mengkonsumsi obat migrain ya. Saya udah coba terapi, saya udah coba bantu pakai obat-obatan juga ya. Next kalau misalkan saya memang nggak bisa juga, strip terakhir saya nggak mau cek dokter gitu ya, untuk lebih tahu sebenarnya ini migrain atau sakit kepala biasa gitu. Tapi memang sakit kepalanya hanya sebelah kanan aja sih gitu ya, jadi saya semaksimal aja, minta doanya aja. Mungkin kalau sudah ada diagnosa dokter kan saya jauh lebih enak terapinya ya gitu. Oke. Clear your energy field, kamu harus benar-benar membersihkan energi kamu ya, entah di rumah, di kamar, di kantor, di meja gitu. Jadi biar energi positif. Nah, communication is key, kuncinya adalah komunikasi sama pasangan kamu ya, biar hubungannya jadi lebih baik. Abundance, I'm a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Jadi iya, mungkin keberlimpahan, mungkin setelah kamu bisa bertransformasi dengan pasangan kamu dan bisa bekerja sama, akhirnya yang kamu dapatkan adalah abundance ya, keberlimpahan. Amin, aminkan aja ya. Susah sih kita kalau misalnya pasangan jalannya masing-masing gitu loh, tapi kalau kita menyatu, jalannya bareng-bareng, insya Allah tuh kita bisa ngelewatin semuanya dan bahkan keberlimpahan yang kita dapat. Tapi memang gak mudah ya. Kalau misalkan saya menghadapi permasalahan dengan suami ya sebaiknya memang dua-duanya diterapi gitu loh, tapi dengan kondisi yang tidak bersamaan, mungkin bisa istrinya terlebih dahulu atau suaminya terlebih dahulu ya. Dan insya Allah saya sebagai terapis atau sebagai shelter ya tidak akan memberikan bocoran kepada salah satu pihak pasangan. Misalnya curhatan istri dibocorin ke suami, atau curhatan suami dibocorin ke istri, itu juga bisa. Karena pada saat sesi terapi itu kita ada sesi sharingnya, selain ada doa yang harus diucapkan ya menggunakan bahasa Indonesia karena ini universal ya. Oke, kalau kalian mau tahu terapinya seperti apa bisa cek di video saya sebelumnya, atau kalian bisa googling juga apa itu terapi SEF, Sierra Echo Fanta Tango Spiritual Emotional Freedom Technique ya. Kalau kalian mau konsultasi bisa WhatsApp saya. Ini bisa untuk penyakit fisik dan penyakit psikis. Saya juga insya Allah bisa untuk menangani hal gaib ya. Terus ya intinya ini bagus banget, bisa untuk berhenti merokok, biseksual, transgender, lesbi, gay gitu kan, narkoba, banyak lah yang bisa ditangani dari terapi ini gitu loh. Oke. Skip kita ke keuangan, karena karir itu bisa berhubungan dengan keuangan biasanya ya. Sebenarnya kamu mau maju gitu loh ya, mau lebih banyak menservis orang, mau lebih banyak memberikan manfaat ke orang, mau lebih banyak jadi orang yang mendahulukan kepentingan orang lain, tapi sepertinya ada batasan lingkungan ya. Di sini ada Eight of Swords. Adalah yang nyinyir, yang gini yang membuat kamu tuh down, padahal sebenarnya kamu bisa bergerak ya, karena kaki kamu ini belum terikat gitu, mata, badan bisa, tapi kamu sebenarnya masih bisa maju, tergantung dari kamunya. Kalau saran saya, apapun itu yang baik, apalagi bisa memberi manfaat untuk orang, ya udah lakukan aja, bismillah aja gitu loh ya. Terus untuk soul of journey-nya ada growth, mungkin kamu akhirnya tumbuh, mungkin ya kamu tumbuh menjadi orang yang mungkin dalam segi keuangan atau
karir, lebih melayani orang banyak, dan keuangan kamu akhirnya berdampak menjadi lebih baik ya. Di waktu senggang banyakin membaca. Membaca itu sebenarnya banyak banget yang bisa dipelajarin ya. Entah itu kadang kita membaca buku atau membaca-baca atau nonton artikel-artikel di YouTube, di banyak hal lah ya. Pokoknya intinya menambah pengetahuan kalau menurut saya dari membaca itu. Dan monologinya look at the bigger picture, dan akhirnya kamu menjadi sosok yang jauh lebih bisa melihat ke depan lebih luas. Dan mungkin bisa jadi keuangan kamu akhirnya oh ternyata gitu lah, gini. Dan ya aminkan aja, keuangan kamu akan jauh lebih baik karena biasanya keuangan berhubungan dengan karir. Oke? Itu untuk yang udah di shuffle, kita mau coba lihat. Oke guys, azan Isya, kita break sebentar ya. Oke guys, ada azan yang baru dimulai juga, tapi nggak apa-apa, kita udah setidaknya sudah menghargai azan ya. Yang satu. Oke. Ini untuk bottom of the deck dari tarotnya ada Knight of Cups ya. Ya akan ada yang datang untuk bukan menawarkan, tapi mungkin jalannya agak lambat dalam hal percintaan untuk bertransformasi, but it's okay kalau hasilnya baik ya enggak. Dan akhirnya mungkin di hubungan kamu atau di hubungan percintaan kamu ada orang di masa lalu yang mau rekonsiliasi, atau di hal karir ya kamu akhirnya bisa menunjukkan bahwasannya ini hasil kerjaan gue gitu loh ya. Itu bisa. Terus bolehlah kita kadang mengingat, oh iya dulu tuh gue karirnya tuh sebenarnya gini, terus kehidupannya tuh gini. Gak apa-apa gitu, tapi jangan jadi ngeliat ke belakang terus, karena kaca mobil juga spionnya hanya untuk melihat sekali ya gitu. Kalau ngeliat ke belakang terus kan nabrak, gak baju-baju. Azan guys yang dekat rumah saya, masjidnya. Gak apa-apa ya, kita skip lagi. Oke. Gak apa-apa, di skip nunggu azan. Mari kita lihat bottom of the deck ya. Ternyata saya habis makan jeruk, ada efeknya ke kuku. Oke. Untuk yang muslim, setelah azan, antara azan dan iqomat itu sebenarnya adalah waktu diijabahnya doa. Jadi sebaiknya kalian berdoa ya. Semoga yang baik-baik dari bacaan ini bisa terwujud, amin. Ada awal baru, yaitu tadi mungkin karir, yang akhirnya bisa memiliki karir baru dan
berpengaruh terhadap keuangan. Percintaan juga mungkin akhirnya kamu bertransformasi memiliki hubungan yang jauh lebih membahagiakan dari sebelumnya. Agak pesimis ya, tapi it's okay. Ada yang menawarkan perasaannya kepada kamu, atau bisa vice versa ya, pasangan kamu mungkin ada yang menawarkan perasaannya. Oke. Kamu akan mendapatkan bantuan mungkin ya dalam hal karir dari seseorang yang ingin kamu itu lebih maju, atau kamu jadi orang yang jauh lebih memberi, karena mungkin sebenarnya kamu udah dermawan tapi lebih dermawan lagi, lebih memberi lagi. Nggak mudah memang hubungannya ya, udah bebannya terlalu berat. Walaupun sebenarnya ini kalau feeling saya lebih ke karir ya, ada yang mengambil keuntungan di titik nol kamu ya. Biarin aja, maju terus aja, dan jangan pernah lihat lagi ke belakang kalau udah mau maju. Adanya hubungan third party seperti yang tadi saya bilang, mungkin di saat kamu mau bertransformasi ke dalam hubungan ini ada yang menawarkan perasaannya gitu loh ya, dan akhirnya entah kamu diduakan atau kamu yang mendua. Oke. Jadi sebaiknya jangan cari pelampiasan dulu, jangan cari pelarian dulu gitu loh. Dimaksimalkan dulu hubungannya ya. Oke. Padahal semesta itu sebenarnya udah bener-bener ngasih kamu kesempatan, udah kasih choice, tapi kayaknya kamu masih gimana gitu ya. Oke. Iya, mungkin dalam hal karir, kenapa akhirnya ada yang menawarkan lagi sama kamu, mungkin ya karena mungkin ada yang memanfaatkan kamu gitu loh ya. Dia cuma ngambil keuntungan dari kamu dan belum bisa move on dia sebenarnya. Kamu lagi fokus sama apa yang kamu kerjakan ya, dan yang udah akhirnya jadi pengalaman kamu untuk berekspansi ya. Atau dalam hal percintaan akhirnya kamu bertransformasi jadi pasangan yang jauh lebih baik, membawa hubungan yang kamu bawa ke dalam hubungan ini, itu juga bisa. Akhirnya kamu mendapat berkah ya, adanya the sun. Aminkan aja ya. Nah, itu untuk bottom of the deck. Sekarang bottom of the deck dari monologi Have Faith in Your Dream. Kamu fokus dan kamu berjuang untuk mimpi-mimpi kamu ya. The energy is gaining momentum, karena ini adalah momentum yang baik ya. Genggam terus visi kamu. Kamu sudah mau dekat dengan tujuan kamu ya. Dan kalau kamu punya mimpi ya, kamu nggak cuma mimpi tapi butuh usaha ya, butuh perjuangan, karena kamu sudah cukup baik. Oke. Kuncinya adalah percaya diri, tapi jangan overconfidence, karena nggak baik yang over itu. You and your loved ones are safe. Percintaan kamu tuh sebenarnya sudah aman ya, karena kamu mungkin sudah bertransformasi, atau ada yang sedang bertransformasi, itu juga bisa. Akhirnya kamu akan mengambil suatu keputusan ya. Itu juga kamu lagi menimbang-nimbang, gue ambil gak ya kerjaan gue yang kemarin, atau ada yang menawarkan perasaannya sama kamu, gue terima gak ya, atau gue tetap sama yang lama. Itu juga bisa. Apa sih yang kamu butuhin buat rilis gitu ya. Itu untuk monologi. Nah, untuk percintaannya seminggu ke depan ada let's go of control. Itu kamu harus bisa keluar dari permasalahan pribadi kamu ya, permasalahan. Kamu harus tetap optimis tentang kehidupan pribadi kamu. Mungkin kenapa harus ada the death, karena mungkin hubungannya udah nggak baik. Ini codependency, ketergantungan sama pasangan ya. Mungkin pasangan terlalu controlling, atau mungkin kamu nggak bisa mandiri, entah itu banyak hal lah ya. Yang codependency itu ketergantungan, dan ketergantungan yang over itu nggak baik. Healing family issue, kalau kamu memang punya permasalahan dengan keluarga, terutama dengan orang tua, kamu harus bisa sembuh. Maafin ya, forgiving and learning. Oke. Biarin coba deh, kalau memang kamu butuh pertolongan ya, nggak ada salahnya minta bantuan sama teman kamu. Mungkin ya tadi itu
adanya bantuan dari teman kamu, bisa juga new love, adanya cinta baru. Mungkin kamu atau pasangan kamu ada yang lebih memilih cinta baru ya, padahal sebenarnya lagi masa lagi masanya transformasi gitu loh, pembaharuan gitu kan. Tapi ya udah, dibicarain aja dari hati ke hati. Cintai diri kamu terlebih dahulu. Mungkin kamu maunya memperbaiki, tapi ternyata pasangan kamu mungkin lebih memilih orang ketiganya, atau kamu lebih memilih orang ketiga. Mungkin ya akhirnya harus berakhir. Sorry to say, saya harus bilang, tapi sebenarnya kalau kamu bisa ngelewatin ini dan bisa bekerja sama, kamu mendapat keberlimpahan. Oke, it's free will, pilihan ada di kamu. Saya hanya memberikan gambaran-gambaran aja. Oke, di waktu senggang coba berjalan-jalan, be still, tetap jadi kamu dan apa adanya ya, maksudnya be yourself aja. Minum teh di pagi hari atau sore hari, use your hand mungkin buat kerajinan ya, seperti cangkir, gelas. Create art ya, bisa dengan melukis, menggambar, apapun yang berhubungan dengan seni. Dekat dengan keluarga, membuat jurnal-jurnal mimpi kamu, mungkin lebih lihat ke atau menonton dongeng-dongeng, mendengar dongeng gitu kan, bisa juga membaca dongeng gitu kan, dan akhirnya happy ending. Terus mempertajam intuisi, atau kamu lebih mendengarkan intuisi, bisa juga kamu menjadi seseorang yang jauh lebih manis perlakuannya, atau ya membuat sebuah dessert yang manis-manis, bisa juga connect with fire. Kalau kamu ya mungkin selain buat dessert, mungkin kamu bisa membuat masakan. Spend time with animal, mungkin kamu kalau punya binatang peliharaan ya menghabiskan waktu dengan binatang peliharaan kamu ya. Soal journey-nya passion, mungkin kamu jadi orang yang jauh lebih sabar ya. Guilt, ya nggak apa-apa sih merasa bersalah, cuman ya udahlah ya, biasa aja, maksudnya jangan terlalu over juga ya. Empathy, mungkin kamu jadi jauh lebih empathy ya, karena baiknya empathy itu kan menempatkan posisi kita di posisi orang lain yang mungkin sedang sedih, sedang kesusahan. Kalau simpati cuman aduh dia kasihan ya kayak gini, tapi kalau empati gimana ya kalau gue ada di posisi dia gitu loh ya, dengan semua hal yang sudah terjadi, pengalaman hidup kamu. Fear, takut boleh, tapi mungkin bisa juga kamu jadi nggak takut ya. At first sight atau adversity, kesulitan, ada kamu bisa melewati itu, bisa juga balance, kamu bisa healing ya. Oke, death, nah transformasi ya. Oke, transformasi, nyambung gak banyak. Oke, terus failure, kegagalan yang udah terjadi jadi kesuksesan yang tertunda ya. Oke, kamu mungkin jauh lebih disiplin akhirnya ya, dan ketekunan. Kamu jadi lebih humoris, bisa melayani atau mendahulukan kepentingan orang lain, dan kamu akhirnya banyak berubah. Kamu punya relationship yang baik dan friendship, mungkin hubungan pertemanan, kamu mau menambah hubungan pertemanan, itu juga bisa ya. Oke, sekian readingan untuk zodiak. Kok readingan untuk zodiak? Energi, karir, cinta, dan keuangan kamu seminggu ke depan dari tanggal 4 sampai tanggal 11. Nah, kita ketemu lagi seminggu ke depan. Kalau saya ada kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika kalian ingin ada tema atau judul yang ingin di reading, dibacakan, bisa tulis di kolom komentar. Kalau ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Yang ingin diterapi dan juga ingin private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Untuk yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesoris, saya bisa cek di Shopee saya, Panda Gorden. Kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, masih dalam perbaikan sana sini untuk konten saya ya. Sebentar lagi kartu baru mau datang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.